Ya, shalom. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang ada dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook, melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Lewijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus beserta dengan Bapak Ibu sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, malam hari ini kita merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa lewat pujian yang sudah kita naikkan. Dan saya percaya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, Roh Kudus, Roh Tuhan hadir. Karena Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Oleh setiap dimensi ruang dan waktu. Dia menembus segala dimensi ruang dan waktu. Saya percaya ketika saya dilawat Tuhan malam hari ini, saya percaya Roh Kudus juga yang sama akan melawat Bapak Ibu di tempat di mana Bapak Ibu berada. Amin. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu memilih untuk hadir malam hari ini di dalam Zoom meeting malam hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang akan terjadi. Bapak Ibu akan mengalami terobosan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya dan saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Amin. Kasihnya selalu baru setiap hari. Kasihnya seperti embun pagi yang turun setiap hari, setiap pagi. Dan itu tidak pernah sama. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-153. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship Group, Cell Group wilayah Barat dan Timur. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-153. Dan malam hari ini saya masih beri tema hidupku adalah penyembahan. Dan ini adalah bagian yang ke-19. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang berada di ujung dari segala sesuatu. Kita sedang berada di ujung dari akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Dan ini haruslah menjadi satu peringatan yang serius buat kita. Buat Bapak Ibu saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, tentunya saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak Ibu dengan keadaan dunia saat ini. Tetapi Bapak Ibu harus menyadari bahwa hari-hari ini kita sedang hidup seperti di zaman Nuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sebagai umat pilihannya yang masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan selama masih ada di dunia ini. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mempergunakan waktu yang ada, untuk mempergunakan waktu yang masih Tuhan beri, untuk terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri, untuk terus bersemangat dan bergairah, untuk hidup kudus setiap hari, hidup di dalam atau di bawah pimpinan Roh Kudus setiap hari, dan hidup di dalam pertobatan setiap hari. Itulah cara kita dalam mempersiapkan hidup kita sebagai mempelai wanita Tuhan. Dan saya akan terus berkata berulang-ulang untuk kita terus mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah merenungkan bagaimana caranya supaya kita
selalu mentaati apa yang Roh Kudus mau sampaikan di dalam hidup kita. Supaya hidup kita semakin hari semakin kudus dan semakin kudus. Hiduplah selalu di dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah intim dengan Roh Kudus dan mengenal lebih dalam dan lebih dalam lagi akan pribadi ini, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, satu hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui dan pahami bahwa hidup kudus berarti Bapak Ibu harus mematikan semua perbuatan-perbuatan daging Bapak Ibu. Amin. Dan Roh Kuduslah yang akan memimpin dan menuntun dan memampukan Bapak Ibu untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu lah yang harus melangkah dan harus memutuskan supaya kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa hidup dalam pertobatan setiap hari dan hidup dalam ketaatan dan hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan hari-hari ini di dalam kehidupan orang Kristen, muncul sesuatu pertanyaan yang besar. Kenapa Tuhan itu berkuasa? Kenapa orang Kristen memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa? Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupannya, kenapa hidup banyak orang Kristen itu tidak penuh dengan kuasa? Kalau memang Tuhan itu berkuasa, kenapa orang Kristen hidup tanpa kuasa? Bapak Ibu, kita melihat ada banyak orang Kristen tidak berkemenangan di dalam kehidupannya. Mereka berada di bawah bayang-bayang kegagalan, di bawah bayang-bayang dosa, dan mereka kalah dalam kehidupan ini. Mereka ada di bawah bayang-bayang kekalahan. Mereka tidak mengalami yang namanya kehidupan berkemenangan. Mereka gagal di dalam dosa. Mereka kalah dalam mengatasi daging. Mereka kalah dalam mengatasi dosa dalam hidupnya. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Ternyata penyebabnya adalah kalau Bapak Ibu mau hidup berkemenangan, Bapak Ibu harus memiliki hubungan yang benar dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu diselamatkan, untuk Bapak Ibu bisa lahir baru, Bapak Ibu perlu memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui pertobatan Bapak Ibu. Mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau memiliki hidup yang berkemenangan, Bapak Ibu mau menang terhadap dosa, mau menang terhadap pencobaan, mau menang terhadap situasi, Bapak Ibu harus memiliki hubungan yang benar dengan Roh Kudus. Bapak Ibu perlu punya hubungan yang benar dengan Allah Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu diciptakan, karena Bapak Ibu didesain oleh Tuhan, Bapak Ibu tidak bisa berjalan sendiri. Bapak Ibu didesain, Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan, tidak untuk berfungsi dan berjalan sendiri. Bapak Ibu didesain untuk bergantung kepada Roh Kudus. Bapak Ibu, satu kali Rasul Paulus berkata dalam surat 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5. Paulus berkata begini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, atau dengan kata lain, dengan kuasa Roh Kudus, supaya iman kamu jangan bergantung pada hebat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita ini didesain untuk bergantung kepada Roh Kudus. Kita ini harus punya keyakinan dan kuasa Roh Kudus, supaya iman kita tidak bergantung kepada hikmat manusia. Tetapi iman kita ini didesain supaya bergantung kepada kuasa. Jadi kita ini didesain untuk bergantung kepada sumber kuasa itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu tidak akan pernah menang terhadap dosa. Bapak Ibu, inilah yang menjadi penyebabnya. Kenapa banyak orang Kristen sekalipun sudah lahir baru, tapi mereka nggak bisa menang terhadap dosa. Mereka nggak bisa menang terhadap pencobaan. Dan mereka hidup di bawah bayang-bayang kekalahan. Karena itu kita perlu memiliki hubungan yang benar dengan Allah Roh Kudus. Kalau kita mau punya hidup berkemenangan. Amin, Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, ada 4 hal. Ada 4 dimensi hidup di dalam Roh Kudus. Ada 4 hal dimensi hidup dengan Roh Kudus yang perlu Bapak Ibu alami di dalam hidup ini. Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, dimensi yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengenal dan mengalami Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, menganggap Roh Kudus sebagai objek yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan hanya untuk memuaskan keinginan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau punya hubungan, kalau kita mau mengalami Roh Kudus atau mengenal Roh Kudus, kita harus sampai pada satu titik di mana kita harus menerima pewahyuan Roh Kudus. Dan itu bukan sekedar objek untuk dipergunakan. Tapi Roh Kudus itu adalah sebagai pribadi untuk dicintai. Kita harus melihat Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa untuk dipergunakan. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar pengaruh untuk dipergunakan. Tetapi Roh Kudus adalah seorang pribadi untuk kita cintai. Bapak Ibu bisa tahu tentang Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu belum tentu mengenal Roh Kudus. Bapak Ibu tidak bisa mengenal Roh Kudus tanpa ada interaksi 2 arah. Bapak Ibu, kita bisa tahu tentang Roh Kudus, tapi kita belum tentu mengenal Roh Kudus. Pertanyaan pentingnya di dalam hidup kita, apa arti Roh Kudus bagi hidupmu secara pribadi? Siapa Roh Kudus bagimu? Nah, Bapak Ibu tidak akan bisa menjawab ini kalau Bapak Ibu tidak pernah paham dia. Ini bukan cuma sekedar kekuatan. Ini bukan sekedar kuasa yang dipergunakan. Bukan sekedar doktrin yang dipelajari. Dia juga bukan sekedar pribadi di dalam diri ini yang orang bisa rasakan. Tapi dia lebih dari itu. Dia adalah seorang pribadi untuk kita bisa kenali lebih mendalam lagi. Ayo Bapak Ibu bisa mengenal dia lebih mendalam lagi. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, banyak orang bertanya, kenapa ya dalam hidup aku ini kok minim sekali pengalaman dan pengenalan bersama dengan Roh Kudus? Ya, karena Bapak Ibu tidak pernah membuka hati Bapak Ibu kepada Roh Kudus. Bapak Ibu tidak pernah mengizinkan Roh Kudus mengisi kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya mengkotakkan dan membatasi Roh Kudus dan tidak pernah mengizinkan dia mengendalikan dan menguasai hidup Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, dimensi yang kedua adalah saya rindu Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus mengubah Bapak Ibu dari dalam keluar. Saya rindu Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus bekerja mengubah Bapak Ibu dari dalam keluar. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau Roh Kudus bekerja, dia bekerja keluar dan dia bekerja juga ke dalam. Bekerja keluar menghasilkan karunia untuk melayani. Tetapi pertama, tentu dia harus bekerja ke dalam. Membentuk karakter kita menjadi lebih serupa seperti Kristus adanya. Bapak Ibu, Roh Kudus ini adalah pribadi yang berkuasa. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam perjanjian lama, Roh Kudus ini terlibat di dalam penciptaan alam semesta. Roh Kudus itulah yang memberi kehidupan. Segumpal tanah bisa menjadi makhluk hidup yang namanya manusia. Dan Roh Kudus terlibat di dalam. Bapak Ibu, Roh Kudus ini juga yang membuat Maria yang masih perawan menjadi hamil dan mengandung. Roh Kudus bisa memampukan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, meredakan badai. Bahkan waktu Yesus mati, Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang luar biasa. Dan kita adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diutus Tuhan untuk diam di dalam kita selama-lamanya. Diam di dalam kita.
menyertai kita selama-lamanya. Menjadi pribadi yang dinamis dan penuh dengan kuasa. Dan itu ada di dalam kita. Oleh sebab itu, sudah seharusnya lah kalau Roh Kudus itu diam di dalam kita. Seharusnya lah hidup kita ini berbeda. Seharusnya lah Roh Kudus itu bisa membuat perbedaan sebelum dan sesudah. Sebelum kita punya Roh Kudus dan sesudah kita punya Roh Kudus. Harus ada perbedaan yang mencolok. Bapak Ibu, sayang sekali pada kenyataannya. Kenapa pada kenyataan ada banyak orang Kristen sudah lahir baru, sudah diselamatkan, sudah lahir baru, tapi kenapa hidupnya tidak menunjukkan perbedaan? Karena kebenarannya, tidak semua anak Tuhan, tidak semua orang Kristen itu hidup di taraf yang sama. Ada orang Kristen yang hidup penuh dengan sukacita. Sementara kita lihat ada orang Kristen yang hidup di dalam beban dan tekanan. Ada orang Kristen yang mukanya berseri-seri dan memancarkan kehidupan. Sementara kita melihat ada orang Kristen yang hidupnya loyo dan berbeban berat. Ada orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. Ada kemuliaan kemenangan. Sementara kita melihat ada orang-orang Kristen yang hidup di bawah bayang-bayang kekalahan. Tidak bisa kalahkan dosa. Tidak bisa kalahkan daging. Tidak bisa kalahkan pencobaan. Hidup di bawah kekalahan terus. Dan terus menerus jatuh bangun dalam dosa. Kita melihat ada orang-orang Kristen tertentu yang mengalami pertumbuhan yang besar. Sementara kita melihat tidak sedikit orang Kristen yang sudah lahir baru, tapi stagnasi dan mandek rohani. Kita melihat ada orang Kristen tertentu hidupnya murah hati dan bahkan bisa mensupport dan bahkan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Di sisi lain, kita melihat orang-orang Kristen yang dibelenggu sama egois. Mereka berat untuk memberi. Mereka menjadi orang Kristen yang egois, tidak pernah pikirkan pekerjaan Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada orang Kristen yang hidup di taraf yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, Paulus menggambarkan ada 3 kriteria manusia. Ada 3 taraf kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu, yang namanya manusia berdosa atau nature man. Yang kedua, itu namanya carnal man atau manusia kedagingan. Kalau orang pertama manusia berdosa, yang kedua manusia kedagingan atau carnal man. Yang ketiga adalah spiritual man atau manusia rohani. Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang sudah lahir baru dan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hidup untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu ada di taraf yang mana? Kalau Bapak Ibu ada di taraf manusia berdosa, sekalipun Bapak Ibu beragama Kristen, Bapak Ibu perlu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami kelahiran baru. Kalau Bapak Ibu ada di taraf manusia kedagingan, Bapak Ibu sudah lahir baru dan Bapak Ibu sudah terima Yesus, tapi banyak Bapak Ibu masih hidup bagi diri sendiri. Bapak Ibu tidak bertumbuh secara rohani dan tidak mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu hidup menurut kedagingan Bapak Ibu. Ini manusia kedagingan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah hidup secara rohani, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, itulah yang dimaksud dengan spiritual man. Bapak Ibu ada di taraf yang mana? Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa ada orang yang sudah lahir baru, tapi kita tidak melihat ada kemenangan di dalam kehidupan mereka? Hidup mereka masih dikuasai dosa. Kenapa hidup mereka tidak bertumbuh? Kenapa hidup mereka mandek secara rohani? Kenapa tidak ada sukacita di dalam hidup mereka? Mengapa mereka tidak bisa menang terhadap pencobaan? Karena bukan lebih banyak Roh Kudus yang mereka butuhkan, tetapi seberapa banyak dari diri mereka itu dimiliki oleh Roh Kudus.
Seberapa banyak dari diri mereka itu mengizinkan Roh Kudus bekerja, memimpin, mengendalikan hidupnya. Bapak Ibu, Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan kita, mengubah hidup kita kalau kita selalu berserah kepadanya. Membuka diri untuk Dia bekerja di dalam diri kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, satu kali Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 15, dia berkata begini. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Bapak Ibu, Paulus berkata bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, yaitu hal-hal baik. Tetapi apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Bapak Ibu, Paulus mau berbuat baik, dia ingin melakukan yang baik, tapi dia tidak melakukannya. Bukan apa yang baik yang aku lakukan, bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan. Justru yang aku benci, justru yang jahat, justru yang aku lakukan. Bapak Ibu, berapa banyak kita ingin hidup kudus, tapi malah kita hidup dalam dosa. Malah jatuh dalam dosa. Kita ingin untuk hidup benar. Tapi kita mendapati diri kita melakukan hal-hal tidak berkenan. Kita ingin menyenangkan Tuhan. Tapi kita gagal. Kita justru melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Jadi apa solusinya, Pak? Roma 8 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ternyata Bapak Ibu, Paulus berkata di dalam diriku ini ada hukum dosa. Dan itu yang membuatku terus melakukan hal-hal yang jahat. Aku ingin buat baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Tapi Roma pasal 8 Paulus menjelaskan, dan ini solusinya. Roh Kudus yang memberi hidup itu, Roh Kudus itu yang memerdekakan kita. Membebaskan kita dari hukum dosa. Dari kedagingan kita. Yang terus menyerahkan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan. Jadi ternyata kuncinya adalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus yang di dalam diri kita yang bisa memampukan kita hidup benar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Ada orang-orang yang sudah punya Roh Kudus, tapi mereka tidak mampu untuk tidak bebas dari dosa. Kok tidak mampu mengalahkan pencobaan? Sekali lagi, kita harus mengizinkan Roh Kudus itu menguasai kita. Memimpin kita, menuntun kita, dan mengendalikan hidup kita. Dan berotoritas di dalam hidup kita. Amin. Pertanyaannya, bagaimana Roh Kudus bisa menguasai dan mengendalikan kita? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada 3 penjelasan yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Efesus pasal 5 ayat 18. Surat Efesus pasal 5 ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus menguasai dan mengendalikan hidup Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu harus terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau Bapak Ibu hidup penuh dengan Roh Kudus, itu artinya Bapak Ibu hidup di bawah pengaruh Roh Kudus. Bapak Ibu hidup under the influence of the Holy Spirit. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu ada di bawah pengaruh Roh Kudus, Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Amin. Kalau Bapak Ibu hidup di bawah pengaruh Roh Kudus, Bapak Ibu akan melakukan hal-hal yang Bapak Ibu dulunya tidak pernah Bapak Ibu lakukan. Amin. Nah, pertanyaannya,
Bagaimana caranya Bapak Ibu hidup di bawah pengaruh Roh Kudus? Bagaimana caranya Bapak Ibu hidup under the influence of the Holy Spirit? Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus hanya dengan mengharapkan dan berpikir tentang Roh Kudus. Tidak, tidak. Tapi Bapak Ibu harus hidup dan bergaul dengan Roh Kudus. Bagaimana Bapak Ibu hidup bergaul dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Yohanes 17 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan mengatakan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, hidup bergaul dengan Roh Kudus ini, hidup selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap hari baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebanyak mungkin Bapak Ibu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hidup Bapak Ibu akan mulai dikuasai oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, izinkan firman Tuhan menguasai hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mulai bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa Bapak Ibu lakukan. Amin. Jadi bagaimana caranya mengizinkan Roh Kudus mengendalikan diri kita? Bapak Ibu harus menghidupi firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari. Mengkonsumsi firman Tuhan setiap saat. Maka Bapak Ibu akan hidup dan berada di bawah pengaruh Roh Kudus. You are live under the influence of the Holy Spirit. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau yang pertama terus-menerus dipenuhi Roh Kudus, yang kedua Bapak Ibu harus terus-menerus dipimpin atau berjalan dengan Roh Kudus atau peripateo atau stoikeo. Apa maksudnya, Pak? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 25. Surat Galatia pasal 5 ayat 25 mengatakan, Bapak Ibu perhatikan, Galatia 5 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu, kapan hidup kita dipimpin oleh Roh itu? Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di dalam terjemahan NIV dikatakan Galatians chapter 5 verse 25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Holy Spirit. Kata keep in step ini artinya tetap selangkah dengan Roh Kudus atau satu langkah dengan Roh Kudus. Nah, di dalam terjemahan New King James Version dikatakan Galatians 5 verse 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, let us also walk in the Spirit. Mari kita juga berjalan di dalam Roh Kudus atau bersama Roh Kudus. Menurut terjemahan AYT, terjemahan Alkitab yang terbuka, Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita berjalan sesuai dengan Roh. Jadi dipimpin Roh Kudus itu artinya apa Bapak Ibu? Keep in steps. Satu langkah dengan Roh Kudus. Atau berjalan sesuai dengan Roh Kudus. Walk in the Spirit atau berjalan di dalam Roh Kudus. Jadi orang yang berjalan itu berkesinambungan. Bergerak terus. Orang yang berjalan itu berjalan selangkah demi selangkah. Berjalan bergerak terus berkesinambungan. Selangkah demi selangkah. Itu namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita ini berjalan selangkah demi selangkah
bergantung dengan Roh Kudus di dalam setiap detil kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita hadapi, kita itu bergantung dengan Roh Kudus. Ya, selangkah demi selangkah. Makanya hidup kita harus penuh dengan doa, pujian, dan penyembah. Kalau kita mau hidup berjalan dengan Roh Kudus di dalam segala situasi kita, dalam segala keadaan, apapun itu, kita harus bawa dalam doa, pujian, dan penyembah. Bapak Ibu, haruslah hidup kita penuh dengan doa, pujian, dan penyembah. Itu namanya apa, saudara? Itu namanya aktif bergantung dengan Roh Kudus. Untuk dipimpin, berjalan step by step, satu langkah demi satu langkah, bersama dengan Roh Kudus. Ini gimana ya? Ini gimana ya Roh Kudus? Jadi di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan apapun, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu harus penuh dengan doa, pujian, dan penyembah. Bapak Ibu harus melibatkan Roh Kudus senantiasa. Itu namanya Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika Bapak Ibu menjalani hidup ini, maka Bapak Ibu akan memiliki power untuk menang. Itulah cara Bapak Ibu mengizinkan diri Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan dikuasai oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu harus memutuskan untuk melangkah di dalam pertobatan dan ketaatan. Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Bapak Ibu, hidup oleh Roh ini artinya hidup dengan kuasa Roh Kudus. Hidup melalui sarana pribadi Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu, inilah ciri-ciri orang Kristen yang hidup tidak lagi memiliki keinginan daging. Nah Bapak Ibu, selama Bapak Ibu hidup di dalam tubuh jasmani ini, Bapak Ibu masih punya keinginan, betul? Bapak Ibu masih punya perasaan, betul? Bapak Ibu masih punya kehendak, betul? Bapak Ibu masih punya yang namanya keinginan daging, betul? Tapi ketika Bapak Ibu berjanji, Bapak Ibu hidup dengan Roh Kudus. Bapak Ibu hidup dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menjalani hidup Bapak Ibu. Memang keinginan daging itu ada. Tapi Bapak Ibu tidak akan menuruti keinginan daging itu. Bapak Ibu akan bisa mengatasinya. Dan Bapak Ibu bisa menang melawan keinginan daging itu. Amin. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu ingin hidup kudus. Tiba-tiba kedagingan Bapak Ibu menentang Bapak Ibu. Tiba-tiba kedagingan Bapak Ibu menghadang Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin bertumbuh. Tiba-tiba kedagingan Bapak Ibu menghambat Bapak Ibu kepada pertumbuhan. Atau pada kemajuan rohani. Pertanyaannya, kenapa kedagingan Bapak Ibu selalu menentang Bapak Ibu? Kenapa kedagingan Bapak Ibu selalu menentang keinginan Roh Kudus? Sehingga terjadi konflik dan pertentangan di dalam diri Bapak Ibu. Dan seringkali Bapak Ibu gagal. Bapak Ibu ingin hidup kudus, tapi sebaliknya Bapak Ibu hidup dalam dosa. Bapak Ibu ingin hidup menyenangkan hati Tuhan, tapi Bapak Ibu gagal. Bapak Ibu ingin lebih dekat sama Tuhan, Bapak Ibu gagal. Karena ada keinginan daging dalam hidup Bapak Ibu. Ada keinginan daging dalam hati Bapak Ibu yang menentang Bapak Ibu. Makanya seringkali Bapak Ibu tidak melakukan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, Bapak Ibu, apa solusinya? Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, memang keinginan daging masih ada. Tapi Bapak Ibu tidak
akan menurutinya. Dengan kata lain, Bapak Ibu punya kekuatan penuh untuk berkata tidak kepada daging. Bukan daging yang memerintah Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri Bapak Ibu, maka Bapak Ibu punya kekuatan penuh untuk memerintah daging. Bukan Bapak Ibu yang menuruti daging. Jadi Bapak Ibu punya kuasa penuh. Namun demikian, Bapak Ibu yang harus melakukan dan memutuskannya untuk melangkah dalam ketaatan dan bertobat. Ayo Bapak Ibu, kitalah yang harus memutuskannya sendiri. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 13, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, maksudnya apa? Maksudnya oleh Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus, melalui sarana kuasa pribadi Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Bapak Ibu, oleh Roh Kuduslah Bapak Ibu mampu untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Tapi sekalipun Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu lah yang harus melangkah. Bapak Ibu lah yang harus memutuskan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mematikan perbuatan daging Bapak Ibu dengan sarana kuasa pribadi Roh Kudus. Tapi walaupun begitu, Bapak Ibu lah yang harus melakukannya sendiri. Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus itu akan bekerja sama dengan Bapak Ibu untuk melangkah dalam pertobatan dan ketaatan. Amin. Nah, disinilah seringkali banyak orang Kristen gagal, Bapak Ibu. Jadi kenapa gagal, Bapak Ibu? Karena kita tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja sama untuk melangkah dalam pertobatan dan ketaatan. Nah, semakin Bapak Ibu taat, Bapak Ibu akan terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu akan terus-menerus dipenuhi oleh firman Tuhan. Bapak Ibu akan terus-menerus penuh dengan doa dan terus bergantung dalam setiap persimpangan jalan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, keep in step with the Holy Spirit. Bapak Ibu terus memutuskan untuk melangkah dalam ketaatan. Maka Bapak Ibu akan melihat semakin lama hidup Bapak Ibu akan semakin berubah dari dalam keluar. Semakin Bapak Ibu taat, semakin Bapak Ibu akan diubahkan. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu terus taat, maka Bapak Ibu akan terus diubah dari dalam keluar. Itulah cara bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus bekerja. Yang ketiga, ini dimensi yang ketiga. Dimensi yang ketiga adalah berkolaborasi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kata kolaborasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perbuatan atau bekerja sama. Jadi berkolaborasi dengan Roh Kudus bisa diartikan bekerja sama dengan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di poin yang kedua, sebenarnya kalau Roh Kudus bekerja, dia bekerja keluar dan dia bekerja ke dalam. Jadi ada dua pekerjaan dari Roh Kudus. Yang satu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, yaitu untuk mengubah karakter kita, untuk mendewasakan kita. Tapi ada pekerjaan Roh Kudus yang di atas kita. Ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja keluar. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang memperlengkapi kita dan memberdayakan kita dengan kemampuan atau kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Atau pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan karunia untuk melayani. Bapak Ibu, Roh Kudus ini mau berkolaborasi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, saya rindu di hari menjelang kenaikan Tuhan Yesus. Besok kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh dipakai oleh Roh Kudus dengan dahsyat. Amin. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus pernah mengatakan kepada dua jemaat.
Yang pertama kepada jemaat di Korintus dan yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu, kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang penuh dengan karunia-karunia roh. Penuh dengan pekerjaan-pekerjaan roh kudus di atas mereka. Tetapi sebagian dari mereka itu menolak pekerjaan roh kudus yang ada di dalam. Jadi mereka beroperasi dalam karunia roh kudus. Tetapi secara karakter mereka masih banyak perselisihan. Ini hati, kenajisan, dan sebagainya. Makanya Paulus banyak berbicara soal karakter kepada jemaat Korintus. Dan Rasul Paulus berkata di dalam surat 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kejarlah kasih. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah Bapak Ibu perhatikan. Ternyata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia tidak memadamkan mereka untuk beroperasi dalam karunia roh. Tetapi Rasul Paulus berkata, kejarlah kasih, kejarlah karakter, dan usahakanlah dirimu. Kata usahakan dirimu di sini adalah atau memiliki arti inginkan atau rindukan. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu desire. Inginkan dengan sungguh-sungguh atau milikilah kerinduan untuk memperoleh karunia Roh Kudus. Jadi nasihat Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus ini adalah kejarlah karakter, tapi jangan matikan kerinduanmu untuk memperoleh karunia Roh Kudus. Tetapi berbeda terhadap jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu. Kepada jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu perhatikan. Jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka. Jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus yang mendewasakan dan yang mengubah karakter mereka. Tetapi mereka itu sangat tidak mengenal dengan yang namanya kuasa. Maka dari itu Rasul Paulus menasihati jemaat Tesalonika seperti ini. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 21. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan, ayat 19, janganlah padamkan roh. Ayat 20, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah Bapak Ibu, nasihat Rasul Paulus ini mengatakan jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat atau jangan anggap rendah karunia Roh Kudus. Maksudnya apa, Pak? Bapak Ibu, jangan anggap rendah itu artinya jangan tertutup untuk karunia Roh Kudus. Jadi apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu? Yang Tuhan mau adalah dua-duanya. Tuhan mau kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, menerima karya Allah yang bekerja di dalam diri Bapak Ibu untuk mendewasakan karakter Bapak Ibu. Tapi Tuhan juga mau Bapak Ibu beroperasi di dalam karunia dan kuasa Allah. Kan amin. Pertanyaannya, kenapa harus dua-duanya Bapak Ibu? Karena kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, mempunyai tugas untuk memenangkan dunia. Tuhan memberikan tugas kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk membawa amanat agung dan untuk memenangkan dunia di luar sana. Karena ada banyak jiwa-jiwa yang terikat oleh kuasa si jahat. Ada banyak orang-orang yang butuh untuk dibebaskan. Ada banyak orang yang butuh untuk dilepaskan. Ada banyak orang yang butuh pernyataan dari kuasa Allah.
Dan Bapak Ibu tidak boleh tinggal diam dan hanya berkata, oh yang penting karakter. Tidak, tidak begitu Bapak Ibu. Tetapi kita juga harus memenangkan dunia untuk Tuhan. Bapak Ibu, dengan kekuatan Bapak Ibu sendiri itu tidak bisa. Jadi kita tidak boleh berkata, oh yang penting karunia. Dan Bapak Ibu mengabaikan pekerjaan Roh Kudus yang dewasakan Bapak Ibu. Tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Karena orang banyak akan jadi tersandung. Dan Tuhan mau dua-duanya. Tuhan mau pakai Bapak Ibu lewat karakter yang Tuhan sudah baharui. Dan Tuhan juga mau mengurapi Bapak Ibu, memberdayakan Bapak Ibu untuk bergerak dengan kuasa. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya bagaimana Bapak Ibu? Ingat, karunia itu pemberian Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberikan karunia Roh Kudus itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa bekerja untuk memperoleh karunia. Tapi Bapak Ibu hanya bisa menerima pemberian karunia itu. Nah, kalau Tuhan mau memberi karunia itu, berarti Bapak Ibu bisa minta kuncinya. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya adalah yang pertama, kerinduan. Yang kedua kuncinya adalah berfokus kepada jiwa-jiwa atau orang banyak yang belum mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kelirunya di sini Bapak Ibu. Kebanyakan orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus keliru. Kelirunya di mana, Pak? Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus berusaha mencari karunia. Apa ya karunia Roh Kudus? Apa ya karunia? Apa ya? Bapak Ibu tidak bisa akan beroperasi di dalam karunia dengan mencari-cari karunia. Dengan mencari-cari apa karuniaku? Apa karunia? Karena Roh Kudus itu akan berkaitan erat dengan yang namanya tugas dan pekerjaan Tuhan. Jangan fokus mencari karunia. Banyak orang Kristen, orang percaya, jangan fokus mencari karunia. Banyak orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, pasif. Dan fokus mencari karunia. Sedangkan yang Tuhan mau adalah fokuslah mengerjakan tugas pelayanan. Hapuslah kerinduan Bapak Ibu untuk menerima karunia. Tetapi yang harus Bapak Ibu rindukan adalah pada saat ada orang membutuhkan, ketika ada orang yang diutus Tuhan kepadamu, layanilah dia. Kerjakan tugas Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas Bapak Ibu, maka Roh Kudus dia akan bekerja dan memperlengkapi Bapak Ibu. Dan akan memampukan Bapak Ibu dengan kuasanya yang supranatural. Katakan amin. Bapak Ibu, mulai malam hari ini, Bapak Ibu jangan pasif. Bapak Ibu menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semua kita, Bapak Ibu saudara saya, harus mulai beroperasi. Bapak Ibu tidak boleh lagi menutup diri terhadap pekerjaan Roh Kudus. Terhadap karunia Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu harus merindukan. Dan Bapak Ibu harus terus bergerak di dalamnya. Dan melangkah di dalam iman. Di dalam penyelesaian tugas yang mulia. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, dimensi yang keempat. Izinkan Roh Kudus untuk membantu Bapak Ibu di dalam doa. Pujian dan penyembahan. Izinkan Roh Kudus membantu Bapak Ibu di dalam berdoa, di dalam memuji Tuhan, di dalam menyembah. Izinkan Roh Kudus untuk membantu Bapak Ibu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan roh. Untuk selalu hidup di dalam roh atau hidup menurut roh. Nah Bapak Ibu, Tuhan menciptakan Bapak Ibu untuk menjadi apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Amin.
Dan Bapak Ibu tidak mungkin menyembah Tuhan kalau Bapak Ibu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Allah mengutus anaknya untuk mati di kayu salib. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita yang sudah putus hubungan dengan Allah akibat dosa, kita ditebus dan kembali memiliki hubungan dengan Allah. Amin. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui dan sadari bahwa Allah itu juga roh. Dan barang siapa mau menyembahnya, haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan mengatakan. Ayat 23. Ya, terjemahan LAI-nya. Boleh diganti, mungkin salah ini ya. Ya, saya akan bacakan ya. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kemudian ditegaskan lagi di ayat selanjutnya, bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, Bapak Ibu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu tidak mungkin menyembah Tuhan dengan roh Bapak Ibu tanpa pertolongan Roh Kudus. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang sudah dimeterai di dalam kita, untuk membantu kita menyembah. Untuk membantu kita menaikkan doa. Untuk membantu kita menaikkan pujian. Untuk membantu kita menaikkan penyembahan kita kepada Bapa. Surat Roma pasal 8 ayat 26. Rasul Paulus menegaskan. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Roma pasal 8 ayat 26. Surat Roma pasal 8 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Demikian juga roh. Ini Roh Kudus. Bapak Ibu. Dikatakan apa? Membantu kita dalam kelemahan kita. Terus dikatakan apa Bapak Ibu? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendirilah berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, tidak semua hal bisa kita sampaikan dengan kata-kata kita kepada Tuhan melalui doa. Melalui pujian dan penyembahan. Betul? Ada banyak isi hati kita yang tidak bisa kita ungkapkan dan ucapkan. Karena keterbatasan dan kemampuan kita berkata-kata kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu harus sadar bahwa kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk berdoa. Untuk menaikkan pujian. Dan untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, dan kita tahu artinya berdoa di dalam roh. Menaikkan pujian dan menyembah di dalam roh. Tetapi sering kita tidak menyadari bahwa Roh Kuduslah yang memanjatkan roh, memanjatkan doa-doa kita. Roh Kuduslah yang membantu kita menyampaikan puji-pujian kita. Roh Kuduslah yang membantu kita menyampaikan penyembahan kita. Roh Kuduslah yang membantu kita mengucapkan akan hal-hal yang tidak terucapkan. Nah, Bapak Ibu, kata membantu di dalam ayat ini berarti bahwa Roh Kudus bukan hanya sekedar menolong, tetapi bersama-sama secara terus-menerus menaikkan doa, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan.
karena doa kita, karena pujian kita, karena penyembahan kita jauh dari sempurna. Dan karena kelemahan-kelemahan keberdosaan kita lah, maka Roh Kudus akan membantu untuk menyempurnakannya. Amin. Bapak Ibu, Roh Kudus tahu yang terbaik bagi orang yang percaya. Dan Roh Kudus juga tahu dengan jelas apa-apa yang seseorang butuhkan. Dan Roh Kudus jugalah yang terus menyertai dan bekerja secara aktif agar orang percaya bisa memahami kehendak Allah. Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi setiap anaknya. Maka dia akan menjawab semua doa dan pujian dan penyembahan yang kita naikkan yang sesuai dengan kehendak. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan roh Bapak Ibu saat ini? Bapak Ibu, janganlah khawatir untuk berdoa di dalam roh, untuk memuji Tuhan di dalam roh, dan untuk menyembah Tuhan di dalam roh. Jika doa Bapak Ibu, pujian Bapak Ibu, penyembahan Bapak Ibu jauh dari sempurna, jangan sampai membuat Bapak Ibu mundur di dalam berdoa di dalam roh. Jangan sampai membuat Bapak Ibu mundur di dalam menaikkan pujian di dalam roh. Jangan membuat Bapak Ibu mundur di dalam menaikkan penyembahan di dalam roh. Berdoalah kepada Allah, kepada Bapa terus. Dan Roh Kudus akan menolong dan akan memampukan Bapak Ibu untuk melakukan dengan benar. Karena itu, teruslah berdoa, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Maka Roh Kudus akan bantu Bapak Ibu untuk menyampaikan segala hal yang Bapak Ibu inginkan. Kerinduan dan kebutuhan kita kepada Tuhan. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan malam hari ini, kita akan naikkan satu pujian. Roh Kudus, oh hadir di sini. Satu pujian yang sangat memberkati saya. Dan dialah pujian ini juga memberkati Bapak Ibu semuanya malam hari ini. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Roh Kudus, oh hadir di sini. Kau
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom Meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti saya akan mencoba menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur atas renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan. Dan kita akan. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk apa yang boleh hamba-Mu sampaikan malam hari ini. Untuk kebenaran-Mu, untuk firman-Mu, untuk pesan-Mu yang boleh hamba-Mu beritakan kepada setiap kami yang hadir malam hari ini. Roh Kudus, Kau materaikan di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Berikan kepada mereka pengertian yang lebih dan lebih dan lebih lagi. Untuk mereka boleh hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Untuk mereka boleh hidup mengenal akan Kau. Untuk mereka hidup berjalan bersama-sama dengan Kau. Untuk mereka hidup bekerja sama. Dan membuat hal-hal yang spektakuler bersama-sama dengan. Dan untuk hidup selalu di dalam pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan terus berkata-kata di dalam setiap hati anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam ini, bersama-sama kita katakan, amin.